negeri ini memanggilmu kawan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kaitan dengan masalah pertanyaan yang diajukan, ya sekolah pada dasarnya punya aturan-aturan yang dituangkan dalam visi misi yang jadi acuan kepada RKJM dan dituangkan per tahunnya dalam RKT yang akan jadi acuan penyusunan RKAS sekolah. Nah, dalam program-program yang diusung itu, maka akan ada yang namanya tindak lanjut atau progres yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah di situ akan terjadi yang namanya keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang satu sisi bermanfaat untuk sekolah, satu sisi ada faktor-faktor yang akan menyebabkan hal yang dikorbankan. Nah, akan terjadi yang namanya dilema etika. Ketika seorang pemimpin memutuskan sesuai dengan program kerjanya yang tertuang dalam program kerja tahunan, maka ada pihak-pihak tertentu yang kemungkinan tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan munculnya dilema yang terjadi, tapi pada dasarnya sekolah harus memutuskan satu bentuk keputusan melalui tim manajemen sekolah, di mana keputusan itu yang diambil sebagai keputusan yang bijaksana mewakili sekolah dalam keputusan ketika terjadinya dilema etika yang harus dihadapi. Nah, itu mungkin. Iya, baik Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan dua keputusan yang dianggap dilema, sekolah melalui tim manajemen akan mengidentifikasi, menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul yang harus diputuskan melalui tim manajemen. Maka keputusan untuk tidak dilema itu diambil melalui kebijakan manajemen dengan tingkat skala prioritas. Skala prioritas ya. Jadi ada list skala prioritas mana yang harus diputuskan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Ya, baik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang biasa dilakukan ya menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi, apakah sesuai dengan program kerja sekolah yang tertuang dalam RKAS. Nah, itu akan jadi acuan yang namanya dalam pengambilan keputusan melalui rapat manajemen. Melalui rapat manajemen. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tadi itu, untuk lebih efektif pasti dalam mengambil keputusan akan terjadi manfaat dan ada juga korban dari keputusan itu. Dalam artian tidak semua keputusan itu bisa dianggap bermanfaat untuk semua, tapi dengan terjadinya satu dualisme manfaat, maka di situ tetap mengacu kepada tim manajemen yang merupakan keputusan sekolah. Sekolah, Pak ya. Jadi intinya mah untuk kepentingan sekolah ya, Pak ya, lebih diprioritaskan. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kasus dilema etika lebih dominan yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah unsur-unsur terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Ya. Oh gitu. Iya. Termasuk peserta didik juga mungkin, Pak ya? Peserta didik. Cuman kalau peserta didik sudah tertuang dalam
aturan tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 6 Pandeglang. Betul. Udah ada aturan tata tertib Iya. ya, Pak, ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Sesuai dengan program kerja kepala sekolah, ada yang namanya program kerja harian, program kerja mingguan, program kerja bulanan, program kerja semester, dan program kerja tahunan, dan ada juga program yang secara insidensial. Nah, kembali kepada realisasi dalam menjalankan aktivitas, ketika terjadi yang namanya permasalahan di luar daripada program kerja yang harus berjalan, di situ muncul yang namanya satu bentuk keputusan insidensial yang bisa dilaksanakan tanpa harus berkoordinasi dengan manajemen atau pihak sekolah lainnya, bisa dengan keputusan sendiri dan bisa pula dengan keputusan sekolah melalui tim manajemen, tergantung daripada permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi sifatnya kondisional. Kondisional. Ya, dengan ini, sebetulnya jadwalnya udah ada, tapi tergantung pada kasus yang dialami begitu, yang dihadapi gitu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang pertama, faktor yang membantu dalam memutuskan dilema etika adalah mencari tim-tim dari sumber daya baik tenaga pendidik atau kependidikan yang memiliki tingkat wawasan, kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya terbentuk dalam penyusunan tim manajemen, di mana tim manajemen di situ adalah punya kapasitas untuk bisa menjadi tim penasehat, tim pengusul dalam memutuskan manfaat yang lebih baik untuk kepentingan sekolah. Oh, begitu. Ya. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pembelajaran yang didapat adalah tingkat kedewasaan dan kesabaran saya dalam memimpin, memanage OPD atau organisasi di SMK Negeri 6 Pandeglang, di mana dengan berbagai macam karakter tapi tetap harus bisa memutuskan secara objektif. Oh iya, siap. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih pula. Selamat dan sukses kepada teman-teman semua yang sedang menjalani CGP. Siap. Terima kasih, Pak. Guru penggerak majukan pendidikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Di SMP kami ini ya sebenarnya mungkin hampir semua sekolah lah, itu pasti ada ya anak-anak yang katakanlah punya kasus. Nah biasanya ini didominasi oleh anak laki-laki biasanya. Biasanya anak laki-laki, kemudian mereka itu biasanya ada semacam kelompok atau komunitas. Ya, mereka itu punya kelompok, bahkan kadang-kadang mereka itu tidak hanya di satu sekolah ini. Jaringannya itu kadang-kadang punya dengan SMP lain gitu. Itu biasanya juga mereka itu suka ada kaitan ke sana. Geng-gengan lah. Geng-gengan ya, geng-geng seperti itu. Iya. Nah, kemudian aktivitas mereka itu ya jelas biasanya ini kaitan dengan etika, dengan moral ya. Terutama bukan hal yang baik sih. Bukan hal yang baik, rata-rata ya
yang kurang bagus, kurang negatif ya, lah. negatif lah, terutama di batasan usia mereka. Iya. Ya salah satu contoh anak itu sekolah di SMP kan itu masih aturan atau tata tertib sekolah itu dilarang untuk merokok, Iya, betul. apalagi sampai minum minuman keras ya. Iya. Tapi kalau di sini ini sepertinya kalau ke minuman keras masih belum Belum banyak, belum ada ya. belum terungkap ya. Iya, iya. Kurang tahu kalau di luar ya, kalau di sekitar Iya. dekat. Dan tempat-tempatnya biasanya di warung-warung yang menampung anak, bahkan memfasilitasi ya dengan fasilitas model ada wifi, model mungkin ada alat-alat semacam karambol, bahkan gapleh kadang-kadang disediakan selain catur ya. Artinya anak itu supaya betah. Iya. Supaya betah. Nah, nanti mereka itu diambil manfaatnya oleh warung-warung tersebut. Ya, misalnya dengan menjual rokok. Nah, itu. Ya, menjual ya yang kurang pantas lah. Iya. Artinya untuk moral anak. Ya. Yang Menurut orang yang jualan itu ya dia merasa benar karena mencari keuntungan ya. Dia dagang. Nah, itu yang menimbulkan dilema etika untuk mengambil keputusan, Pak ya. Iya. Nah, sementara di pihak sekolah juga punya alasan, ada tata tertib. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini dilema juga ya. Artinya kita mengambil keputusannya itu jangan setengah-setengah dan jangan hanya untuk sesaat. Harus harus depan. Berjangka. Bertahap. Jadi, ya bertahap. Maksudnya sebab ini anak-anak yang sudah keadaannya seperti itu akan sering mengulang lagi. Kadang-kadang seperti yang menantang anak itu. Gitu kadang-kadang ya. Dan ini sebenarnya kita harus koordinasi dengan orang tuanya. Itu penting lagi. Iya. Ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan? Iya tadi itu ya. Ya. Artinya kita mengambil keputusannya panggil orang tuanya, ya, dan jangan bosan-bosan. Terus kita buat semacam perjanjian. Pernyataan, tanda tangannya orang tua termasuk anak. Kemudian kita beri waktu misalnya dalam jangka waktu sekian. Kalau ternyata terulang lagi maka akan dipanggil lagi. Dan kalau misalnya terus-terusan saja, mungkin terpaksa kami suruh suruh pindah ke sekolah lain yang lebih baik. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang-kadang ada istilah naksir, naik diusir. Ada kalau misalnya anaknya pas ini anak karena sulitnya oleh kita ditangani, kemudian udah kamu naik aja. Tapi diusir pindah ke sekolah lain, silahkan dibuatkan surat pindahnya. Itu diantaranya juga ada itu solusi itu ya. Daripada kamu di sini tidak naik, ya pilih mana? Pilih di sini tidak naik atau naik kamu pindah. Rata-rata minta pindah. Itu ada di antaranya satu itu ya. Naik kelas. Selain ya terus-terusan tadi kami ambil keputusan untuk misalnya selain dipindahkan dengan terpaksa seperti tadi, karena kita juga tetap masih kasihan juga untuk masa depannya gitu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tantangannya kadang-kadang orang tua yang kurang bijak dan terlalu membeli omongannya, menerima omongan dari anak, pengaduan dari anak. Salah satu tantangan. Tantangan itu. Kemudian datang ke sekolah dengan marah-marah, itu pernah ada kejadian. Orang tua. Orang tua itu. Kemudian
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, memang ada yang sifatnya insidental, yang sifatnya langsung ditangani ada. Kemudian juga itu biasanya 1 minggu sekali. Itu ya mungkin ya seperti begini. Di saat upacara, kemudian di situ biasanya itu anak untuk kumpul susah. Untuk istrinya pada sudah dibel. Itu harus digiring istilahnya katanya, harus dicari di warung-warung pada ngumpet dan sebagainya. Harus Gitu. dikejar-kejar. Harus dikejar-kejar lah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, terutama tukang warung juga itu ada yang ini juga membantu ya. Tidak tukang warung menyembunyikan anak yang nakal, ada juga. Kadang-kadang membantu ya. Ya, tuh anak pada ngerokok di sana Pak, warung itu. Tuh, anak warung yang lainnya itu yang tidak biasa ini. Tapi awas ya jadi anak kita Pak. Ya tenang. Nah itu diantaranya, atau juga mungkin ya intern di sini model penjaga. Atau guru-guru yang lain. Artinya jadi menginformasikan. Terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pertama memang ada apa ya? Ada terkesan juga kita artinya kalau berhasil dalam membina anak ya, artinya untuk menegakkan aturan, itu juga rasa puas, rasa bangga, tidak kalau anak itu berubah. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.